dia, Nak Maya. Karena sebenarnya semua ini bukan hanya kesalahan dia. Tapi ibu juga punya adik. Ibu juga bersalah. Dulu waktu dia kecil, ibu membuang dia, Nak Maya. Jadi pantas kalau dia mendam juga sama ibu, Nak. Halo sayang. Sepertinya Pak Prapto sangat puas dengan hasil karya kita berdua. Oh ya? Bayarannya juga lumayan. Oh jelas. Kalau dia ngasih hadiah, itu nggak tanggung-tanggung. Apalagi kalau kita bisa puaskan perasaan dia. Semuanya dia kasih. Istighfar Jamal, istighfar. Kamu tidak akan masuk penjara lagi kalau kamu jadi menculik si Rahma. Kali ini nggak akan, Amu. Karena saya akan membawa Rahma pergi dari sini, sehingga mereka tidak akan menemukan saya. Tapi ini kan tetap perbuatan yang salah, Mal. Harus bagaimana lagi dong, Amu? Cuma ini satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan keluarga saya, Amu. Apa ini, Pak? Buka saja. Nanti kamu akan tahu isinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin. Apa maksud saya? Nih, lihat sendiri nih foto abang. Lihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Enggak. Dari mana kamu dapatkan ini? Dari Pak Prato. Dan saya benar-benar nggak nyangka abang senista itu. Di bulan suci ini abang tega berbuat seperti itu, Bang. Malah dengar. Saya bisa jelaskan semuanya. Ini semua rekayasa. Ini bukan saya. Maksud saya, saya bisa jelaskan. Saya tidak seperti yang ada di foto ini. Saya bisa jelaskan. Jelaskan aja nanti, Bang. Di pengadilan cerai kita nanti. Karena sekarang saya nggak percaya lagi sama abang. Saya nggak mau ketemu abang lagi. Saya jijik sama abang. Saya nggak mau kembali sama abang. Seharusnya kita tidak seperti ini, Mbak. Kita kan bukan muhrim. Makanya Mas Jamal nikahin saya dong. Biar apapun yang kita lakukan gak haram lagi. Mau kemana, Mas? Maaf, Mbak. Ini salah. Ini semua yang nggak benar. Saya harus pergi. Assalamualaikum. Dasar laki-laki gak tau diri. Udah gue sayang, gue perhatiin. Masih aja lu nyakitin. Awas lu, gue sumpahin tabrakan. Mampus. Neraka jahanamlah bagi mereka yang menyekutukan Allah. Dan begitu mereka yang menyekutukan Allah itu berada di neraka, mereka tidak akan pernah diangkat dari tempat itu. Tidak akan pernah diangkat. Persekutuan atau menyekutukan Allah itu bukan ketika kita berpaling dari setan saja, bukan. Tapi ketika kita mencintai dunia melebihi kecintaan kita yang lain, sampai kita meninggalkan salat, meninggalkan puasa, membunuh, berzina, mendurhakai orang tua, itu sesungguhnya adalah salah satu ciri-ciri orang yang menyekutukan Allah.
Saudara-saudaraku, para jamaah yang saya muliakan, kenapa Allah menurunkan Ramadan kepada kita? Itu karena Allah sayang sama kita. Itu karena Allah cinta sama kita. Supaya kita ini jangan terpuruk ke dalam kezaliman yang berkepanjangan. Karena Ramadan itu pada hakikatnya yang pertama ada ridwan. Kita dianjurkan mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada huruf mim. Mim itu berarti maghfirah. Ramadan itu dididik kita untuk mencari keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling perlu lagi, di Ramadan itu kita dididik untuk menjadi hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang mau sujud di hadapan Allah, hati yang menyadari bahwa kita punya dosa-dosa yang lalu. Saudara-saudaraku, para jamaah sekalian, tahukah kita sebanyak 31 kali Allah mengulangi dalam Al-Quran satu kalimat yang dia sebut, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei manusia, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Allah pernah berikan kepada kita kekayaan, pernah berikan kepada kita kekuasaan, pernah berikan kepada kita nama besar. Itu semua wajib kita syukuri, bukan kita kufuri. Saya pikir itulah beberapa hal yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura tuh Pak. Mata buaya. Iya, betul. Dia emang takut karena dia itu pemuja setan. Dan begitu mendengar ceramah, dia baru sadar. Pak, ini nih yang kayak begini nih, pada saat kita meleng bisa jadi kita yang jadi tumbal sama dia. Bisa jadi itu. Lama pakai pura-pura nangis lagi. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas Buah? Astagfirullahaladzim. Mas, kita ke rumah sakit ya Mas. Tapi sudah 2 kali Mas bawa muntah darah kayak begini. Saya jadi khawatir. Saya coba apa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas Buah. Mas Buah. Mas. Ada apa dengan kamu, Mas? Kenapa saya begitu resah malam ini? Ya Allah, lindungilah suami hamba ya Allah. Jauhkanlah dia dari segala macam cobaan. Aku mohon ya Allah, hamba mohon ya Allah, lindungilah suami hamba.
menjaga dirimu, Mas. Apa Bapak punya sejarah penyakit paru-paru atau liver barangkali? Tidak. Saya rasa sakitnya saya ini hanya karena saya masuk angin saja gara-gara saya puasa, dok. Kalau sekedar masuk angin, Pak, muntah Bapak tidak akan mengeluarkan darah. Dan kondisi Bapak saya lihat memerlukan perawatan yang lebih intensif lagi, Pak. Dok, tidak. Ini sakit biasa kalau buat saya. Bapak jangan meremehkan gejala muntah darah ini, Pak. Bila dirawat secara intensif, penyakit yang membahayakan ini akan dapat dideteksi sedini mungkin, Pak. Tidak perlu. Percuma saja, dok. Percuma bagaimana maksud Bapak? Ya percuma saja. Saya pulang saja, dok. Mas Bowo, kenapa jadi musim kontak begitu? Saya cuma perlu istirahat aja, Pak Maman. Saya hanya perlu istirahat aja kok. Saya pulang, dok. Tuh kan, Mas, sekarang saja masih pusing. Udah, nggak apa-apa. Saya bisa pulang. Saya bahkan nanti saya pasti akan sehat lagi kok. Iya, Mas. Alhamdulillah. Jadi sudah ada kabar tentang suami saya, Pak Kiai. Bagaimana keadaannya sekarang? Selanjutnya tidak diketahui. Mas Bowo pergi setelah memberikan sumbangan ke masjid itu. Memangnya siapa Pak orangnya? Pak Muslimin, salah seorang sesepuh di kampung situ. Kebetulan dia juga teman baik saya. Tadi siang dia datang sini. Dia minta tolong supaya saya memberikan ceramah saat terawih minggu depan. Begitu ya Pak Kiai. Dia bercerita ada seseorang yang datang pada saat mereka makan sahur. Kemudian orang itu tidur di masjid. Dan pagi-pagi sekali dia pergi dari sana setelah dia memberikan sumbangan untuk masjid itu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kalau Mas Bowo mau bersikap baik seperti itu Pak Kiai. Apa tidak ada yang bercerita bagaimana keadaan dia sekarang? Apakah dia dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, dia bilang sehat-sehat saja. Waktu dia pergi, wah, cukup ceria katanya. Tidak ada informasi kemana perginya ya Pak? Tidak. Mbak Maya nggak usah khawatir. Mas Bowo baik-baik saja. Pak Kiai tahu sendiri bagaimana keadaan suami saya sekarang. Dia dalam keadaan sakit yang parah. Dan saya sebagai istrinya, saya ingin sekali merawatnya. Mbak Mayang, sebagai istri, kamu sudah cukup berbuat banyak sama Mas Bowo. Sebagai istri juga kamu sudah cukup mengabdi. Hanya sekarang ini kan di luar kuasa kita. Jadi marilah kita pasrah saja sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Kiai selalu senantiasa mengingatkan saya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Mas, apapun yang terjadi dengan kamu, saya bersyukur kamu dalam keadaan sehat. Besok jadi kan kita ke rumah Bang Gagah? Ya iyalah, tapi Susi nggak ada di sini. Gimana kalau kita nggak ngajak si Susi? Gue setuju tuh, biar saingan kita berkurang. Iya. Kalau berdua ketahuan ya, ternyata dua-duanya demen sama Bang Gagah. Gue ikutan deh. Ya lu, ngapain sih pakai ikutan segala? Iya nih. Alah, bilang aja lu takut kalah cantik sama gue ya kan? Kalah cantik, enak aja. Kalau mau ikut, ikutan aja. Kita nggak takut kalah saing kok, ya nggak Nur? Kalau mau ikutan, ikutan aja. Oke, besok kalian kumpul di rumah gue jam 3 ya. Tapi jangan telat, ntar Bang Gagahnya keburu ngilang lagi. Beres, tapi ada syaratnya. Lu mesti ikutan kita patungan untuk traktirin Bang Gagah. Nanti kalau udah ada yang dipilih Bang Gagah dan menang, nanti yang akan ditraktirin selama sebulan. Gimana? Oke, siapa takut? Nah,
Terus lo jangan telat. Lo juga Nur, jangan dandan terus, jangan kesalahan deh. Iya, kan gue udah bilang gue ke salonnya setelah sahur. Jadi gue nggak bakalan telat, tenang aja deh. Ya udah, gue duluan ya. Sorry, lu berdua duluan deh. Gue mau mampir ke tempat Pak Mumun. Gue udah perlu, ya. Udah, kita duluan ya. Udah, duluan. Gua mesti nyolong start duluan nih dari si Siti sama si Penny biar Bang Gaga nggak keliru sama gue. Kalau besok kan Bang Gaga bisa keliru mana gue, mana si Penny, mana si Siti. Ya, gue mesti kenal duluan sama Bang Gaga biar Bang Gaga simpatik sama gue. Terus Bang Gaga milik gue lagi. Kayaknya enak kali ya punya cowok seganteng Bang Gaga. Gue bakalan untitin dia mulu biar dia nggak diambil orang. Iya, tipis banget. Aduh, gue sambil banget nih minggu besok. Pengen deh gue tatap matanya dia dalam-dalam. Mukanya tuh imut banget. Masya Allah, Allah bisa banget ya nyiptain muka si imut Bang Gaga. Pokoknya Bang Gaga mesti milih gue. Mesti milih gue. Aduh, sakit banget. Pak Maman nggak usah ngerasa prihatin kayak gitu. Udah nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Kalau nggak ada apa-apa, dokter kenapa mesti nyuruh rawat Mas Bo? Ya karena saya nggak mau aja, Pak. Sebenarnya ada apa sih Mas? Kenapa Mas Bo nggak mau dirawat? Saya nggak mau aja. Sudah, nggak apa-apa, nggak usah dibahas lagi ya. Kita pakai taksi aja, Pak Maman. Iya Mas. Pak, sebentar Pak. Jalan pejatannya Pak. Baik. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak. Bapak Pak Bowo kan? Apakah saya kenal dengan Anda ya? Langsung sih enggak Pak, tapi saya tahu Bapak. Di mana, Pak? Saya ini supirnya Pak Priyogi. Dulu kita pernah ketemu di lapangan golf. Udah lama sih Pak. Bapak sudah menghubungi Ibu Mayang. Memangnya kenapa? Ibu Mayang itu sangat panik mencari Bapak. Bahkan saya juga disuruh mencari Bapak. Astagfirullahaladzim. Benar bukan saya. Mas Bo bukan orang sembarangan. Pasti orang penting. Saya mohon masalah ini jangan dibahas dulu sebelum sampai di rumah saya ya. Anda namanya siapa? Saya Pak. Iya. Saya Jamal. Bung Jamal, saya mohon nanti begitu sampai di rumah saya, Anda jangan pulang dulu. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Penting sekali. Iya Pak, baik. Darah begitu. Iya ya. Iya ya, saya juga heran. Dan yang lebih mengherankan lagi ialah pada saat dia mendengarkan ceramah, dia itu menangis. Dia itu kan duduk di samping saya nih, ya. Saya kira tadinya kenapa gitu. Tiba-tiba dia lari, terus muntah darah. Ya benar, muntahnya banyak lagi. Darahnya juga seger. Saya geli melihatnya. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak kenapa dia sampai muntah darah? Tahu, Jak. Paling karena sakit, Kak. Iya, emang orang sakit emang begitu. Tapi kalau orang sakit sampai muntah darah itu kan sakitnya sakit parah. Hah?
Nah, logikanya kalau orang sakit parah itu nggak mungkin bisa jalan sampai ke masjid. Hah? Orang sebelumnya nggak apa-apa dia. Iya tuh dengerin tuh. Benar juga ya. Tapi kenapa dong? Nah, saya kan pernah ngomong kemarinan, kalau dia itu miara jin. Jadi jin yang ada di dalam badan dia itu nolak, nggak mau dia bawa ke masjid. Makanya jinnya berontak. Nah, itu ibarat kata senjata makan tuan. Masa sampai begitu sih, Jak? Nggak percaya, Po? Saya ini banyak kenal sama orang-orang pinter. Orang pintar. Pintar sekolahan. Pinter sekolahan, pinter gali sumur. Ya pinter, paranormal gitu, orang pinter. Itu dia. Nah, tuh lihat tuh, Lihat nggak? Mukanya pucet, kelihatan kan? Mukanya pucet. Nih saya yakin nih orang nih dalam beberapa hari kalau masih belum dapat tumbal dia mati dimakan sama jinnya. Jangan-jangan malam ini anaknya si Maman bakal dijadiin tumbal lagi. Bisa jadi. Kalau begitu Jak, kasih tahu sama si Maman supaya orang itu cepat-cepat keluar dari sini, ya? Betul Jak. Ngapain bang? Biar tahu rasa si Maman. Si Maman kan orangnya so tahu. Biar ngerasain tuh Maman tuh. Biar dia tahu rasa. Terima kasih Pak. Silakan diminum Mas. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mas. Jangan. Pak Maman di sini aja. Duduk Pak. Saya mau Pak Maman ada di sini. Saya ingin menceritakan tentang kisah hidup saya, masa lalu saya, dan kenapa sampai saya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu kan dari belakang? Iya, Bu. Baru pulang terawih. Oh, ada apa ya? Bu Endang, hati-hati loh sama si Bowo itu yang tinggal sama Ibu. Mari silakan duduk. Ya, makasih. Begitulah kehidupan saya, masa lalu saya, dan saya rasa Bang Jamal sudah tahu sedikit tentang masa lalu saya kan. Astagfirullahaladzim. Kok rumit bener jalan hidupnya Mas Bowo. Berarti waktu hidup Mas Bowo tinggal sebentar lagi ya. Ya begitulah Pak. Kalau berdasarkan mati suri yang saya alami, hidup saya memang tinggal sebentar lagi. Saya mohon kepada Pak Maman, jangan menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada istri Bapak sendiri. Ya Pak. Bang Jamal. Iya Pak. Tolong jangan sampaikan kepada istri saya perihal pertemuan kita. Dia sudah terlalu baik terhadap saya, sementara saya sangat jahat terhadap dia. Dan saya ingin melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan orang lain. Tapi kan Mbak Mayang itu sangat mencintai Bapak dan dia ingin merawat Pak Bowo. Saya mengerti sekali. Tapi saya mohon, di sisa hidup saya yang tinggal sebentar lagi ini, saya tidak ingin merepotkan siapapun. Saya ingin melakukan segala sesuatunya sendiri. Saya juga sebenarnya khawatir terhadap istri saya. Tapi saya mohon bantuan Bang Jamal. Baiklah. Kalau memang itu keinginannya Pak Bowo.
Terima kasih. Oh ya, besok kalau boleh Bang Jamal tolong kesini. Saya perlu Bang Jamal untuk mengantarkan saya ke beberapa tempat. Saya ingin mencari ibu saya. Baiklah Pak, saya akan antar Bapak. Alhamdulillah. Bang Jamal nggak usah khawatir. Saya pasti akan mengganti semua biaya yang saya pergunakan besok. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas semua bantuan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Bu Endang, si Bowo itu punya niat jahat sama keluarga kamu. Ya, betul. Saya nggak percaya, Bu. Nggak percaya, karena saya tahu sekali kalau Mas Bowo itu orangnya baik. Bu Endang, orang yang berbuat baik itu belum tentu baik, apalagi yang miara jin dan nyupang. Dia itu kebaikannya hanya untuk mendapatkan tumbal. Itu benar, Bu Endang. Benar banget. Coba nanti kita lihat, beberapa hari lagi pasti akan ada yang jadi tumbal untuk dia. Dan itu dari keluarga ibu. Masya Allah. Apalagi Bu Endang lagi hamil kan? Jin itu sukanya makan bayi yang lagi ada di dalam kandungan, Bu. Suka nonton gak sih film-filmnya itu setan-setan yang suka makan bayi dalam kandungan. Ih, serem ya. Emangnya siapa sih supir taksi itu, Bu Endang? Itu yang antar Mas Bowo, Bu. Tuh kan, makanya Bu Endang harus lebih berhati-hati lagi. Siapa tahu itu orang suruhan dia atau suruhan dukunnya yang mau menanyakan kenapa sampai sekarang tumbalnya tidak diantar-antar buat jinnya. Bener nggak Ibu-ibu? Iya, betul. Iya, Bu Endang. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak ya Bang Jamal. Ini buat ongkos taksinya tadi. Tapi ini kelebihan Pak. Ongkosnya kan cuma 50.000. Saya tahu. Sisanya pegang saja. Aduh, nggak usah Pak. Bapak cukup bayar ongkos taksi aja. Tidak. Simpan saja, simpan. Ini buat Bang Jamal. Saya ikhlas berinya. Dan ini bukan buat sogokan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ingat ya, jangan ada yang sampai tahu kalau saya tinggal di sini. Iya, insya Allah Pak. Sekarang saya permisi dulu. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Nah, apa Nang? Kayaknya kamu gelisah benar. Kang, saya tuh punya informasi, Kang. Informasi apa? Kata ibu-ibu warga di sini, Mas Bowo ngajak kita pindah ke sini nih, punya niat jahat, Kang. Maksud jahat apa? Niat jahat lah. Katanya Mas Bowo itu nyupang dan melihara jin. Nanti anak-anak kita dijadikan tumbalnya, Kang. Astagfirullahaladzim, Endang. Kamu ini rajin sholat, rajin mengaji. Kenapa jadi percaya sama yang begitu? Kang, tapi kan di dalam Al-Quran juga memang dikatakan jin itu ada. Memang, tapi Mas Bowo tidak melakukan itu. Dia orang baik. Justru itu, Kang. Baiknya juga kan ada maunya. Masa di zaman sekarang ada orang baik seperti itu kalau memang tidak ada maunya? Dia itu baik karena... sudahlah Bu, sudah. Nggak usah mikirin masalah itu. Yang kamu dengar itu hanyalah sumber fitnah. Tapi kan kita harus tetap hati-hati, Kang. Akang mau kehilangan anak-anak kita? Enggak kan, Kang? Hah? Makanya, Kang, kita harus cepat-cepat pindah dari sini deh. Dan jangan mau lagi terima pertolongannya dia, Kang. Pokoknya, Mas Bowo itu orang baik, titik. Dia itu tidak pernah macam-macam terhadap keluarga kita. Dia ingin melakukan kebaikan sebagai sesama muslim, sebagai orang yang mempunyai uang lebih. Dia ingin menyumbangkan uangnya kepada orang yang kekurangan. Itu yang saya tahu dari dia.
Jadi kamu jangan percaya omongan orang lain ya, Bu. Siapa tahu itu benar, Kang. Kamu ini percaya omongan orang lain apa percaya omongan saya? Saya jamin kamu dan anak-anak kita tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan kekurangan apapun. Saya tahu benar siapa itu Mas Bowo. Jadi kamu jangan percaya ucapan macam-macam orang lain. Itu hanyalah fitnah. Fitnah. Astagfirullahaladzim. Endang. Ingat, ini bulan puasa. Kamu jangan sampai terbakar sama fitnah. Ini pasti ulahnya si Jaka. Dia memang suka nyebar fitnah. Ya enggak aja. Ada apa Maman? Mas Bowo, enggak ada apa-apa kok. Mas Bowo belum istirahat? Saya belum sholat tarawih. Rencananya saya mau sholat tarawih sendiri saja. Kebetulan nih Mas, saya juga tadi kan memang belum. Karena harus mengantar Mas Bowo ke dokter. Bagaimana Mas kalau kita sholat tarawihnya berjamaah? Boleh. Saya ambil wudhu dulu ya. Iya Mas, saya tunggu ya. Kasihan dia. Waktunya gak lama lagi. Ya Allah, berilah kesempatan dia hidup lebih panjang lagi ya. Karena pada dasarnya dia itu orang baik. Karena dia salah langkah ya Rob. Ya Allah, ya Rob, kabulkanlah permohonan hamba ya Rob. Berilah kesempatan dia untuk bertobat kepadamu. Bagaimana ini? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.